Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sesama pembudidaya ikan yang menggunakan sistem bioflok. Semoga keselamatan dan kesehatan selalu melingkupi teman-teman bersama keluarga. Amin. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, di mana di Yogyakarta akhir-akhir ini selalu diguyur hujan. Hujan yang salah mongso katanya, karena sebetulnya di bulan Juli biasanya Yogyakarta memasuki masa puncak kemarau. Namun alhamdulillah kondisi atau cuaca hujan seperti ini justru malah menginspirasi bagi saya untuk membuat video yang berkaitan mengenai air hujan dalam korelasinya dengan penurunan pH yang terjadi dalam sistem bioflok. Sebagaimana diketahui bahwasanya budidaya air itu dikatakan oleh ahli bioflok dari IPB, yaitu Ibu Dr. Yuli Ekasari, maupun dari ahli bioflok dari Sungai Gelam, Jambi, Bapak Suratno, serta Bapak Adi Sucipto sendiri. Budidaya ikan yang menggunakan sistem bioflok adalah sama dengan budidaya air. Sayang ketiga-tiganya sebagai ahli bioflok tidak mengejawantahkan apa maksud dan tujuan sehingga prinsip itu dikemukakan. Untuk itu saya mencoba memberanikan diri untuk mengartikan istilah definisi itu atau prinsip itu. Budidaya sistem bioflok adalah suatu budidaya yang menggunakan air di mana tidak dilakukan penggantian. Kalaupun terjadi hanya penambahan, itu pun karena terjadi penguapan. Jadi selama proses budidaya berlangsung, air yang dipakai adalah air yang sejak awal kita pakai, karena tidak ada penggantian. Maka dikatakan budidaya air itu karena kita ada suatu upaya atau daya upaya bagaimana caranya agar air tetap dalam kondisi optimal, sehingga ikan yang hidup di dalamnya bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Menurut Adi Sucipto, bahwasanya air hujan pH-nya adalah bersifat netral, di mana dia buktikan dengan cara melihat pada saat musim hujan, tanaman-tanaman baru justru tumbuh dan berkembang. Sehingga kalau demikian berarti penurunan pH air di dalam kolam yang menggunakan sistem bioflok adalah bukan disebabkan karena air hujan. Jadi menurut beliau pandangannya, kalau bisa saya simpulkan. Sementara Bapak Suratno, ahli bioflok dari Sungai Gelam Jambi, mengatakan bahwa pada saat musim hujan, kalau terjadi hujan terus-menerus, taruhlah selama 3 hari atau lebih,
di dalam badan air itu ada, selain mikroorganisme yang tumbuh atau yang berupa blok, ada juga mikroorganisme lain yang berupa fitoplankton, zooplankton, alga, yang mana dikatakan sebagai tanaman renik katanya. Nah, pada waktu musim hujan, dalam kondisi cuaca mendung atau hujan sekalian malah, tanaman renik yang berupa fitoplankton itu cenderung untuk mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan hasil respirasi. Dan kecenderungan ini akibatnya menambah beban air yang sebetulnya sudah terbebani oleh ikan. Respirasi ikan maksud saya, respirasi blok, yang mana menurut Adi Sucipto dia membutuhkan oksigen sebanyak 2 mg per liter air. Feses ikan, sisa makanan yang tidak termakan, jadi kalau bisa disimpulkan berarti sebetulnya penurunan pH air adalah dikarenakan adanya beban-beban yang ditanggung oleh air selama masa atau selama proses berlangsungnya budidaya ini. Lain daripada itu, disebutkan pula oleh Suratno, hal yang perlu diperhatikan di dalam masalah pengolahan ikan yang menggunakan sistem bioblok. Adalah mengenai matinya fitoplankton saat hujan terjadi terus-menerus 3 hari atau lebih, karena ikan sering makan fitoplankton. Apabila fitoplankton itu dari jenis bubing, ikan yang memakan fitoplankton yang masuk dalam konsorsium blok itu akan mati keracunan dengan tanda-tanda pecah perdunya. Kembali ke masalah pH air. Dikatakan oleh Suratno bahwasanya apabila terjadi penurunan pH sampai di bawah 6,5, maka disebut dengan asidosis, di mana ikan hidup dan tumbuh berkembang secara optimal pada pH sekitar 7,5 sampai 8. Nah, karena terjadi asidosis, ikan kemungkinan terjadi kematian karena di situ ada suatu racun nitrit, dimana diibaratkan oleh Suratno, apabila dalam kondisi asidosis itu diibaratkan suatu ruangan, di mana di dalam ruangan itu tertutup tapi dipenuhi dengan asap knalpot. Kalau manusia dia bisa keluar dari ruangan itu, ikan tidak. Demikian pula kalau manusia bisa menggunakan AC untuk menetralisir asap knalpot, atau paru-parunya bisa memisah dan memilah antara oksigen dan karbon dioksida. Namun ikan tidak, sehingga ikan nila yang terpapar
asap knalpot. Sebagaimana kita tahu, asap knalpot itu berupa gas karbon dioksida. Kalau di udara berupa gas, tapi kalau di dalam air berbentuk asam karbonat. Ikan yang terpapar asam karbonat sedemikian banyak, mula-mula dia akan berubah warna tubuhnya menjadi pucat, menyendiri, tidak mau makan, puter-puter, dan mati. Puter-puter itu kayak kena penyakit corona katanya. Sedangkan kalau pH di atas 8 itu disebut dengan istilah alkalosis, di mana di situ amonium berubah menjadi amoniak dan ikan nila yang besar-besar yang tidak tahan. Sedangkan kalau asidosis, ikan-ikan kecil yang tidak tahan, lamina insang dia akan pecah. Tentunya kemudian kita terus berpikir bagaimana cara menanggulanginya. Kalau terjadi asidosis, yaitu pH di bawah 6,5, maka sebaiknya kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Karena menurut Suratno adalah 3 hal yang penting dan merupakan faktor paling utama di dalam pengelolaan budidaya yang menggunakan sistem bioflok. Pertama cuaca, kedua pH air, dan ketiga aerasi. Kita bahas yang masalah kedua, yaitu pH air. Untuk menetralisirkan kembali pH air, jadi kalau ada suatu kolam terdapat suatu masalah, kita tidak bisa begitu saja atau serta-merta mencoba mencari jalan keluar dengan cara mengganti air atau menambah probiotik. Alangkah bijaksananya kalau dibilang oleh Suratno bahwasanya sebelum melakukan suatu tindakan terlebih dahulu kita melakukan diagnosa apa yang terjadi dengan badan air itu sendiri, sehingga penanganan air menjadi tepat dengan ketepatan dan kecepatan, maka nila bisa diharapkan bisa hidup dalam titik optimalnya kembali. Penetralisiran pH untuk kembali ke arah optimal, kalau itu pH-nya turun atau bersifat asam, bisa dilakukan dengan cara pemberian kapur tohor atau kapur oksid atau kalsium oksid, di mana rumusnya CaO kalau ketemu H2O dia bersifat panas, sehingga begitu ketemu air, kalsium oksid akan berubah menjadi kalsium hidroksida. Hanya pemberiannya tidak boleh terlalu banyak, karena Suratno tidak memberikan dosis berapa banyak penggunaannya untuk 1 meter kubik air. Kita harus melakukan sedikit demi sedikit, dan pengalaman saya membuktikan bahwasanya reaksi perubahan pH akan terjadi begitu cepat. Sementara kalau Adi Sucipto mengatakan bahwasanya menaikkan pH air adalah menggunakan kalsium karbonat CaCO3, di mana saya pernah melihat suatu video penggunaan kalsium karbonat
hanya memakai 2 sendok, dan itu pun saya tidak tahu berapa diameter bak bulat yang dia punya. Namun menurut informasi yang diberikannya, bahwasanya pemberian kalsium karbonat itu memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2-5 hari. Dia akan mencapai puncaknya menaikkan pH di dalam waktu 5 hari, setelah itu normal untuk dalam waktu tertentu. Hanya dia juga menyarankan bahwasanya jangan begitu mudah menggunakan kalau memang kita tidak yakin. Namun kembali ke arah pendapat Adi Sucipto ataupun Suratno, keduanya tidak menyarankan pemberian kapur dolomit, karena kapur dolomit dipakai untuk menjaga alkalinitas air sebagai pH buffer, jadi bukan fungsinya untuk menaikkan air. Alkalinitas dijawantahkan oleh Bapak Adi Sucipto sebagai aparat kepolisian atau tentara yang menjaga ketentraman, ketenangan warga di satu pemerintahan. Saya pikir karena durasi video ini sudah terlalu lama, nanti di tahap kedua atau chapter kedua kita akan praktekkan penggunaan kapur tohor atau kalsium oksat untuk menaikkan pH air. Demikian video ini saya buat. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah pemahaman, mohon dikoreksi di kolom komentar. Tujuan dan maksud pembuatan video ini hanyalah sharing ilmu, karena saya juga masih pemula, sehingga saya menyadari ketidaksempurnaan itu adalah milik saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.